Oke, ini masuk ke bab 4, stabilitas bendung. Di sini udah ada data perhitungan stabilitas. Ini semuanya sama, koefisien-koefisien semua nilainya. Kemudian di sini ada perhitungan yang besar. Yang perlu kita cari yaitu LV, LH ini. Nah, sebelum pengerjaan stabilitas ini yang perlu kita lakuin pertama saat kita sudah selesai menggambar kolam olah dengan gambar seperti ini, kita ambil lengkungnya aja ini sampai akhir ini. Jadi dari sini sampai ke sini, lalu kita gambar seperti ini. Nah, dari A sampai ke P sini. Nah, terus lalu kemudian kita perlu menggambar eh, ini gambar tampak sampingnya seperti untuk mengetahui fondasinya itu seperti apa bendungnya itu. Nah, di sini gambar panjang dan besar namanya. Nah, kita perlu menggambar sebenarnya bebas, tapi aku gambar seperti ini karena ada contoh, ada gambar yang seperti ini. Jadi memirip-miripkan dengan gambar seperti itu, tapi untuk nilai panjang ini ya, panjang dari A ke B, B ke C ke D itu bebas, semuanya random ini. Bisa aja kalau kalian mau gambar dari A ini sampai sini, kemudian B sampai sini, terus C-nya miring mungkin di sini, D-nya di sini, terus E-nya mau panjang, lebih panjang, F, G, H itu bebas, nggak ada keterangan, nggak ada ke apa, nggak ada ketentuan. Setelah itu kalian kasih notasi setiap titiknya sampai terakhir aku ada di titik P. Setelah itu kalian ukur dari A ke B, B ke C ke D berapa. Oke, setelah kita dapat nilai ini, kita input datanya. Dari A ke B, nilai ini kan vertikal ya, berarti 4,21. Nah, di sini kita tulis 4,21. Kemudian B ke C. B ke C ini horizontal 0,68, kita input. Kemudian C ke D ini 1,77. Kita cek benar nggak? C ke D 1,77. Aku udah bedain warnanya untuk vertikal dan horizontal. Vertikal warna hijau, horizontal warna merah. Seperti itu kita input semuanya sampai akhir. Kemudian di sini ada LH per 3, ini ada rumus. Baru setelah itu kita masuk ke dalam kondisi normal, kondisi airnya normal dalam kondisi gempa. Nah, setelah kita gambar ini, kita apa? Kita hapus dimensinya, lalu kita gambar seperti ini. Kan tadi adanya cuma gambar-gambar yang di tepi luar ini semua ya. Nah, kita gimana caranya kita menerapkan bangun datar yang ada di setiap bangunan, di setiap bentuk ini kita, yang tadi kita gambar. Kita bentuk bangun datarnya semirip mungkin. Ini bebas juga, nggak ada keterangannya. Kalian mau gambarnya di gimana? Cuma sebisa mungkin, semirip mungkin dengan bentuk lengkungnya, lengkung dari bendung kalian. Nah, ini contohnya, aku kan ada lewatin garis ya. Tapi nggak apa-apa karena sedikit. Bisa aja kalau kalian mau gambar, misalkan mau gambar, misalkan seperti ini, misalkan kalian mau bikin kotaknya kayak gini, tidak masalah, bebas ini
eh, nggak ada ketentuannya kalian gambar gimana. Pokoknya semirip mungkin dengan gambar bendung kalian yang tadi kalian gambar ini. Dan di sini kalian kasih notasi nama setiap bangun datarnya. Total punya aku ada 17 bangun datar. Nah, kalau eh, sebisa mungkin semirip mungkin dengan bangun bendung kalian. Terus kalian yang kalian lakukan adalah berikutnya adalah tarik titik beratnya. Untuk persegi itu titik beratnya berarti diagonal ke diagonal. Tapi untuk segitiga, ini contohnya ya. Ini kita harus ambil dari titik satu ke tengah garis ini, lalu titik yang lainnya ke tengah garis yang lainnya, sehingga dapatkan titik beratnya di sini. Seperti itu. Lalu gambar yang tadi ini aku pecah, di sini gambarnya aku kasih dimensi. Nah, ini kan bentuknya agak seperti lingkaran ya. Tapi ini dianggap seperti setengah lingkaran. Ini kita ukur sudutnya di sini ke sini 156 derajat dengan R jari-jari 0,7. Lalu ini bangun yang kedua 2,47 untuk panjangnya lebarnya 1,41. Bangun ketiga tingginya 1,43 alasnya 1,56. Nah, kalian masukkan perhitung datanya di sini. Tadi kan punya aku 156. Ini untuk menghitung luasan. 156 per seluruh lingkaran kan 360 dikali pi dikali R kuadrat dikurang setengah R kuadrat. Nah, dikali 2,2. 2,2 ini adalah berat jenis pasangan batu. Sumbernya dari sebentar. eh oh ini. Struktur tubuh bendung dirancang menggunakan pasangan batu dengan berat jenis gamma 2,2 T per meter pangkat 3. Seperti itu. Kalian masukkan, lalu bangun kedua kur karena persegi panjang, berarti panjang kali lebar 2,47 dikali 1,41, 2,47 kali 1,1, lalu bangun ketiganya setengah eh, setengah kali sekali tinggi berarti 0,5 kali 1,43 dikali 1,56. Nah, ini kalian input datanya semua rumusnya. Lalu di sini kita dapat berat bangunannya. Berat bangunan ini adalah hasil dari perhitungan yang kita cantumkan tadi ini, yang telah dikalikan dengan 2,2 atau berat jenis pasangan batu. Lalu di luasan ini nilainya yang tidak dikali dengan 2,2 atau berat jenis pasangan batu. Ya kan? Lalu di sini gaya horizontal di K 0,03 dikali G, ini totalnya. Lalu di sini ada lengan X dan Y ini dapatnya dari mana? Di sini. Gambar yang tadi ini aku copy ke sini. Gimana caranya kita mencari nilai Y dan X dari setiap titik berat setiap bangun datar ke titik 0,0. Di sini anggapnya Kartesius, titik 0,0-nya itu ada di titik O atau titik gambar yang paling kanan dan paling bawah. Kan ada titik O ini. Sehingga kita tarik semuanya ke titik O ini. Contoh, untuk bangun datar nomor 7 ini, ya nilai X-nya ini berarti dari O sampai ke sini. Kita dapatkan X-nya 11,55. Lalu bangun nomor 7 ini Y-nya adalah dari titik O ke titik bangun datar ini 3,2. Kita cek yang nomor 7. Oke, 11,55 sama 4,1. Sorry, nomor 9 itu. Nomor 7 ini
11,55 dan 4,01 sama ya. Nah, semuanya kalian input mulai dari bangun yang pertama. Bangun pertama ini warna merah, X-nya 13,19. Oke, sesuai ya. Y-nya 7,7. Ini 7,7. Lalu bangun kedua ini 13,14. 13,14, Y-nya 6,31. Y-nya 6,31 sesuai. Seperti itu kalian input semuanya sampai selesai. Lalu di sini dapat momen tahanan. Ini sudah ngeling, dapat MTX, MTY, lalu titik berat bendung ini juga sudah ngeling. Oke, selesai untuk akibat beban sendiri dan akibat gaya gempa. Lalu di sini kita nyari akibat gaya angkat. Di sini ada nilai sigma L, ini jumlahan dari LV dan LH per 3 totalnya. Lalu delta H ini dari redam energi Q125. Q125. R 4,8. Dari kolom olah multifaktor, R-nya 4,80 sekian. Oke, ini kita input datanya ini sedang link. LVH-nya LH per 3 dari yang data yang diketahui ini. Kemudian sini juga sudah nge-link. Oke, PX-nya juga sudah nge-link. Yang nggak nge-link itu yang HX. HX ini kita input sendiri nilainya dari mana? Ada dari sini. Kita menarik setiap titik A, B, C sampai P ini ke bendung paling atas. Nah, untuk di A ini 0,3. Nah, kita tulis 0,3 di sini. Lalu B 4,51 bener gak? Ini B ya. B sama C ini posisi titiknya sama, berarti sama nilainya. 4,51. Benar. Lalu D dan E. Ini titiknya sama di sejajar di sini dan di sini sehingga didapatkan nilainya 2,77. 2,77 untuk nilai D, lalu nilai E ini 2,77 juga. Kalian input semuanya sampai terakhir dan di sini harus mendapatkan nilainya 0. Atau sebenarnya yang bagus itu 0, tapi kalau mungkin beda-beda sedikit nggak masalah. Mungkin 0, sekian. Seperti itu. Setelah itu, di sini kita masuk ke gaya angkat pada kondisi air normal. Nah, yang perlu kita bikin di sini gambar bangunan tadi ini, ya. Kita copy, kita pindahkan sini. Kemudian, yang perlu kita gambar adalah di sini ada keterangannya. Nilainya berdasarkan Excel. Untuk garis horizontal itu nilainya dari LV dan LH, vertikal dari PX. Saat kalian sudah mendapatkan ini 0, kalian masukkan nilai ini, LV LH ini, ya, aku screenshot, dan PX-nya aku juga screenshot di sini, LV LH PX. Nah, kita menggambar hingga ke titik K. Dari titik A hingga ke titik K. Cara gambarnya gimana?
Kita sesuai keterangan horizontal dari LV dan LH. LV yang pertama adalah 4,21. Kita bikin 4,21. Kemudian LH. Habis LV, yang paling terdekat kan ke bawahnya adalah LH. 0,68. 0,68. Lalu 1,77. Dan seterusnya. Setelah itu, kita kan masukkan nilai vertikalnya dari PX. Yang pertama, ini ada 0,3. Berarti di setiap sininya, kita bikin garis vertikal sebesar 0,3. Kemudian, sambungannya di sini lagi ya. Habis 0,3, 3,48. Kita bikin 3,48. Lalu, setelah ini, garisnya ada di sini lagi. 3,42. 42. Oke. Terus di sini, 1,55. 1,55. Oke. Setelah itu kita tarik garis dari sini ke sini. Oke. Terus dari sini ke sini. Nah, kita yang perlu diperhatikan di sini, yang perlu kita perhatikan di sini untuk garisnya yang miring ini, kita gambar itu eh, bergantian. Jadi ada yang digambar garis miring dulu, habis itu ini kosong, garis miring lagi, kosong, garis miring lagi, kosong. Jadi garis ini nggak ada ini awalnya, kita kosongin. Jadi kalian gambar ini dulu miring, kosong, miring, kosong, miring, kosong, miring, kosong gitu. Nah, setelah itu jadi, kalian perhatikan di sini ini tinggi kan panjangnya beda. Nah, kita gambarnya dari yang kanan dulu. Dari kanan kita bikin horizontal sampai ke ketemu garis ini. Lalu baru kita tarik garis miringnya. Seperti ini. Sehingga nanti ini dapatnya kayak gini gambarnya. Lalu di sini kayak gini, 7, 11, dan seterusnya. Lalu kita membuat titik berat dari bangunnya ini sama caranya untuk segi diagonal, kalau segitiga itu dari titik satu ke tengah garis, titik lainnya ke tengah garis. Nah, yang kita gambar yang pertama ini untuk momen vertikal, hanya yang tadi yang pertama kita kosongkan, atau yang ada kotaknya ini. Jadi yang trapesium ini adalah nanti momen horizontal. Kita tarik nilai titik beratnya ini ke sumbu yang paling kanan. Kita nyari nilai X-nya. Ya, ini U4 ini ada di 12,77. Contohnya lagi U20 ada di 16,1,61. Contohnya lagi U15 ini ada di 5,11. Seperti itu. Kalian kasih penamannya juga untuk setiap bangunnya. Kenapa di sini U14? U4, sorry. U4 ini ada U3. U3 ini segitiga. U4 ini adalah apa? Persegi panjang. Nah, di sini kenapa kok ada U1 dan U2? Kenapa nggak satu aja? Karena nanti di sini akan dibagi lagi menjadi persegi panjang dan segitiga. Jadi ada U1 dan U2. Seperti itu. Setelah kalian selesai momen vertikal, momen horizontal, kita copy gambar yang tadi ini ke sini, ya. Lalu kita menghapus dari yang momen vertikal. Momen vertikal kan tadi ini yang ada kotaknya. Kita hapus. Jadi adanya kan ada 1, 2, 5, 6, 9, 10, dan seterusnya. Lalu gambar ini kita rotate 90 derajat. Sehingga nanti gambar ini
akan menjadi seperti ini. Sama ya gambarnya. Ini hanya di mirror. Ini yang ketiga di sini, keempat di sini, kelima di sini. Oke. Nah, kalian perhatikan di sini. Kalian titik A ini, ya jaraknya dari titik A kita bikin ke, sorry, kita gambar ini kan ada terakhir di titik J ya, titik J di sini. Nah, kita perlu mengukur dari titik A ke titik garis yang tadi, sepanjang berapa? Ini 6,1 sekian. Nah, berarti kita harus gambar dari titik A ini ke bawah sebesar 6,1 sekian. Lalu kita buat garis horizontal panjang. Nah, tinggi dari A ini sesuai ya, 6,1 hingga ke titik terakhir paling bawah ini nih, titik J. Jadi kita menyesuaikan. Contohnya, ini bangun D, titik D. Titik D ini ke J ini berapa? Berapa sih? Kita dimensi D ke J. Sorry, D ke J. 3,64. Kita cek benar nggak? Sesuai ya, 3,6351. Jadi kalian gambar tingginya sesuai itu. Lalu kalian sekarang membuat titik beratnya juga. Lalu menarik ke garis yang memanjang tadi. Dapatkan U1-nya 3,3 dari titik berat, U2, 4, dan seterusnya. Oke. Nah, kalian balik ke Excel. Di sini kita ada penamaan, kita masing-masing nama. Tadi ada bangunku sampai U20 yang terakhir. Jadi di sini juga sampai gayanya ini sampai U20. Nah, lalu luas tekanan ini berdasarkan bangunnya. Aku pecah di sini gambarnya. Untuk U1 luasnya segitiga berarti setengah kali alas kali tinggi. 0,5 kali 421 kali 3,18. Oke, sama ya. Lalu U2. U2 ini 4,21 kali kali 0,3. Kalian input rumus luasannya sampai terakhir 20. Kemudian untuk gaya ini adalah hasil perhitungan dari luas tekanan ini. Kemudian jaraknya dari mana? U1 kita lihat ya. U1 ini tadi. Nah, jarak yang merah-merah yang ke titik paling bawah ini ada 3,3. U2 4. Kita input 3,3, 4. Lalu U3 U4-nya mana? U3 U4 ada di sini. U3. U3 yang segitiga sebesar 12,88. Kita cek sesuai gak? 12,88. U4-nya berapa? U4-nya ini ya. 12,77. Kalian input semuanya sampai selesai. Lalu dapat nilai momennya. Oke. Nah, di sini adalah penjabaran dari ini. Ini kan tadi campuran ya, ada vertikal dan horizontal. Iya, vertikal dan horizontal di sini dipisah untuk vertikal, horizontal ini tuh horizontal. Tapi ini udah ngeling semua. Kemungkinan kalau gambar kalian eh, jumlah titik bangun datar kalian sama kayak punyaku, aku sampai P dan gambarnya kurang lebih seperti ini, harusnya sama sih. Punya kalian nanti ada sampai kayaknya sampai U20 kemungkinan besar. Kemudian di sini akibat gaya hidrostatis.
Pada kondisi air normal, kita ke sini. Bangunan yang tadi, yang kuning ini kan berdasarkan gambar yang tadi. Yang perlu kita gambar pertama kali adalah kita membuat garis dari puncak bendung ini sampai eh, ke bawah sini, ke apa, ala permukaan dasar airnya. Kita tarik garis. Oke. Setelah itu kita tarik garis vertikal ke atas, horizontal sehingga bentuk segitiga. Nah, garis vertikal ini, ya, garis vertikal ini kita rotate ke bawah ke samping 90 derajat. Lalu kita tarik garis ke atas ini sehingga nanti terbentuk segitiga sama kaki. Panjangnya ini 0,3 ya, sesuai dengan panjang yang di sini 0,3. Lalu kita bikin titik beratnya, lalu kita tarik titik beratnya ini sampai ke titik L. Ini ada yang salah nih. 7,83 kita tulis di jaraknya. Oke, lalu kita tarik ini dan ini vertikalnya nih ke titik L yang paling bawah dapat 6,21. Kita input 6,21. Oh ya, sebelum itu ini ada vertikal horizontal. Luas tekanan ini berdasarkan bentuk bangunnya juga. Yang pertama tadi kan 0,5 berarti kali alasnya 0,66 kali tingginya 0,3 ya. 0,5 kali 0,66 kali 0,3 dikali 1. Ini adalah nilai hidrostatis. Lalu yang tadi kan sama kaki berarti 0,5 kali sama sisi 0,3 0,3 kali 1. Oke, ini hasil perhitungannya. Ini nilai momennya, nulling. Oke, selesai untuk hidrostatis. Tekanan lumpur berikutnya. Tekanan lumpur ini sudah nulling berdasarkan nilai PS ini, nilai gamma dasar H dan juga F9. Apa F9 ini? Rumus koefisien tekanan tanah aktif. Oke, jaraknya udah ngeling, PS ngeling. Nah, gamma ini 1, ini adalah berat jenis lumpur, ya berat jenis lumpur. Gamma S H ini adalah 0,3. Nah, ini dari mana? Dari cat hidrostatis kondisi air normal atau panjang dari segitiga sama sisi itu. Kan 0,3 tadi, ya 0,3 0,3. Nilai itu yang kita gunakan. Oke, pada saat kondisi air banjir ini kurang lebih sama. Ini sudah ngeling sigma V air normal kayak 25. Ini adalah berat bangunan totalnya. Terus sigma MV C25. Ini MTY.
terus sigma R normal F25 gaya horizontal, kemudian sigma MH ini adalah I25 adalah MTX. Oke, tekanan aktif di sini sigma L ini C29. Oke, berdasarkan panjang total jalur rembesan. Kemudian sigma H ini 7,52. Nilai Z dan plus T berdasarkan energi faktor. Peredam energi faktor. Ini nilai Z dan T dari sini. Kita jumlahkan. Kemudian di sini ada HD. HD ini hitungan abang mercu C49. Paling awal kita kerjakan. Ini ada HD. Oke, sama aja cara pengerjaannya. Di sini sedang link LVLH, H per 3, LW, H. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, HX ini adalah nilai dari HX-nya ini, kondisi normal ditambah dengan nilai HD. Full semuanya ditambahkan nilai HD. Seperti itu, PX sudah ngeling aman semua ini. Nah, perhatikan nilai sini. Di sini nilainya itu harus 0 sama kayak tadi. Di sini kalau aku pakai rumus, nilai yang aku dapetin ntar 0,8 sekian. Jadi nggak 0 di sini gambarnya. Sehingga aku ubah nggak pakai rumus. Aku itu input 0 aja. Ya, min 0,8. Sehingga di sini aku buat 0 aja. Nah, ini sama kayak tadi. Nah, di luas tekanan ini, karena kita mendapatkan nilai HD, rumusnya bisa diganti. Sama aja bentuk bangunnya, cuma kita mendapatkan nilai HD. Caranya itu 0, sama nih, segitiga ya. Satu 0,5 berarti kali nilai ini, PX ini, yang selisih PX, kedua PX ini, 5,24 dikurang 2,64. Dikali LV ataupun LH, 4,21. Sama ya. Kemudian bangunan yang kedua ini adalah persegi panjang, berarti tinggal perkalian aja. 2,64 kali 2,41, 4,21 ya. 4,21 itu dari ini LV ataupun LH juga. Oke, yang ketiga ini adalah segitiga, berarti setengah kali tadi kan selisihnya yang ini, sekarang gantian selisihnya ini 5,24 dan 5,1,5. 5,24 dikurang 5,1,5 dikali 0,68. Ini ya. Lalu yang keempat ini segi panjang, berarti 5,15 kali 1,0,68. 5,15 0,68. Oke, lalu berikutnya segitiga lagi, setengah kali 5,15 0,73. Tadi kan ini, sekarang ini 15,15 2,73 kali 1,77. Seperti itu. Ini hasil perhitungannya. Nah, jaraknya ini sudah miring.
momen vertikal ngeling. Nah, ini sama penjabarannya. Tadi ini gabungan, sekarang ini bisa mau vertikal dan horizontal. Lalu untuk eh, akibat hidrostatis ini, hidrostatis di sini bertambah. Tadi cuma 2, sekarang ada 4. Eh, Perlu kalian perhatikan di sini adalah kalian perlu menggambar lagi pada saat kondisi hidrostatis air banjir. Cara gambarnya gimana? Kalian perlu gambar segitiga yang di awal pertama, dari puncak bendung ke eh, dasar air, lalu bikin ke atas vertikal, lalu ke kiri ke horizontal, sehingga bentuk segitiga. Oke, sudah dapat segitiga, kita bikin kotak atau persegi panjang, ya, ke atas hingga ke HD, ini, ke kondisi air banjir. Kita tarik ke kotak, bikin kotak seperti ini. Ujung segitiga ketemu, ujung segitiga yang ketemu, sampai ke atas kondisi air banjir. Ini gambarnya ada yang di kolam olah ini. Kita copy gambar. Oke, setelah dua gambar ini jadi, kita ambil sisi miring ini, segitiga ini, kita copy, kita taruh di sini. Lalu kita extend, nanti panjang kan ya. Panjang, lalu kita bikin kotak dari segitiga ini sampai ke menyentuh garis yang kita extend tadi. Lalu di sini bisa terbentuk dua segitiga, satu, dua, dan segi panjang. Oke. Nah, di sini kita tambahkan untuk segitiga juga. Caranya gimana? Kita ambil garis ini 0,66, kita copy, kita taruh sini, lalu kita bikin vertikal ke bawah, lalu kita bikin tarik garis miring. Seperti itu. Lalu kita tarik, setelah semua selesai, kita bikin garis berat, titik beratnya. Lalu kita tarik panjangnya hingga ke titik K. Oke, kita lihat ya. Di sini ada WH1. Ini WH1 ini adalah segitiga yang ini, yang pertama ini. Rumusnya 0,5 kali 0,3 kali 0,66 ya untuk plus segitiganya. 0,5, 0,3, 0,66. Ini horizontal. Oke, jaraknya 6,25 dari mana? Dari titik segitiga itu ke garis paling bawah K ini. Besar 6,25. Lalu yang kedua adalah bangun yang ini. Persegi panjang ini rumusnya 5,15 dikali 0,3 ya. Kita tulis ini. Terus ini rumusnya, hasil perhitungannya, jaraknya ini 6,26. Ini adalah dari titik berat juga ke garis yang paling bawah ini. Oke, yang ketiga berikutnya adalah WV1. WV1 ini adalah segitiga yang ini. Rumusnya segitiga berarti setengah kali alas kali tinggi, setengah 0,66 kali 0,3. Ya, sama. Ini vertikal, jaraknya 7,83 ini berdasarkan titik berat ini hingga X-nya hingga ke garis K, titik K. Oke, berikutnya adalah persegi panjang ini. Panjang kali lebar berarti 0,66 kali 2,34.
Terus 0,66 kali 54. Oke. Jaraknya adalah dari titik berat hingga ke titik K sebesar 7,72. Lalu berikutnya adalah segitiga. Segitiga ini rumusnya setengah kali atas kali tinggi 0,66 kali 0,54 kali 1 vertikal dan ada horizontal vertikal. Untuk yang horizontal ini jaraknya adalah 10,89 berdasarkan ini horizontal 10,89 dari titik berat itu ke titik ujung garis garis sejajar ini. Nah, ini garisnya sesuai dengan dasar air ini. Ini kan garis dasar air. Seperti itu. Lalu untuk jarak yang vertikalnya sebesar 5,88 hingga ke kondisi air banjir. 5,88 sesuai. Lalu ini nilai momennya. Ini gamma W sudah diketahui. Gamma W ini adalah berat jenis air. Lalu nilai P. Kemudian ini nilai H ini adalah dari hidrostatis kondisi air normal. Panjangnya segitiga sama kaki. Tadi kan segitiga sama kaki yang kondisi air normal. Panjangnya sama yaitu 0,3. Itu yang kita input. Selesai. Akibat tekanan lumpur di sini juga sudah ngeling PS. Jarak MPS dengan data yang diketahui. Gambar S ini berarti lumpur 1,6. Hanya ini adalah nilai nilai HD ditambahkan dengan juga hal yang ada di kondisi air normal. Seperti itu. Selesai. Gambar AutoCAD-nya selesai berarti. Kita di sini tinggal mengkontrol guling dan geser. Ini sudah nge-link kalian input. Ini udah selesai linknya untuk berat konstruksi. Ini untuk kondisi normal, ini untuk kondisi air banjir. Ada daya horizontal vertikal, momen M guling dan M tahan. Tapi yang perlu diperhatikan di sini ada beberapa data yang perlu kita kasih tanda minus. Jadi dilihat lebih detail lagi. Contohnya ini minus, ini minus, ini minus, ini minus, ini minusnya kita input manual. Oke, kalian bisa lihat link-linkannya sendiri. Lalu untuk kontrol stabilitas bendung pada kondisi air normal, itu nilai kontrol trouble-nya, SF-nya harus lebih besar dari 1,5 baru bisa dibilang aman. Lalu gesernya lebih besar dari 1,25 baru dibilang aman. Lalu di sini adalah penjabarannya aja dari nilai kontrol ini. Bisa dilihat juga nih sedang ada ngelingannya. Dapatkan nilai kali ini 3,79. Mirip-mirip ya. Ini juga masih aku cari tahu kenapa kok nggak sama. Seharusnya sih sama. 3,7959. Lebih besar 1,5 aman. Untuk gesernya 2,25. 2,26 aman juga. Nah, ini untuk yang air banjir. Sama aja. Bedanya nih pada kondisi air banjir. 4,84 untuk gulingnya, gesernya 1,48. 4,84. Nah, ini agak jauh nih, 4,23. Seharusnya 4,84 juga sesuai. Lalu di sini 1,48, di sini 1,55. Lalu bilang aman. Ini basisnya. Harga-harga faktor keamanan jika geser juga dicakup sama dengan harga-harga yang
hanya mencakup gesekan saja, yakni 2 untuk kondisi normal, 1,25 untuk kondisi ekstrim. Seperti itu untuk stabilitas, cara menguji stabilitas.